Pemirsa, saatnya sekarang Anda menyimak NTV Prime Dialog, saya Doni De Kaiser. Biaya haji 2025 mengalami penurunan dengan biaya yang ditanggung jemaah menjadi 55,4 juta rupiah dari sebelumnya 56 juta rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 62% biaya penyelenggaraan haji atau BPIH di tahun 2025 sebesar 89,4 juta. Turun sekitar 4 juta rupiah dari angka tahun sebelumnya. Sementara itu BPIH yang ditanggung langsung jemaah tahun lalu turun sekitar 614 ribu rupiah. Pemirsa, klausul DPR membolehkan beberapa bagian proses haji tahun 2025 dilangsungkan selagi menunggu Kepres terbit. Lalu bagaimana memastikan penurunan biaya haji tanpa mengurangi pelayanan dan kualitas jemaah? Kami ajak Anda untuk membahasnya dalam dialog kali ini. Namun sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Ya, pemirsa, ini adalah perbandingan biaya ibadah haji di tahun 2024 dan 2025. Ya, kalau kita lihat di tahun 2024 rata nilai manfaatnya itu 37 juta sekian, sementara di tahun 2025 itu 33 juta sekian. Sementara untuk rata BPIH di tahun 2024 sebesar 93 juta 410 sekian ribu rupiah, dan di tahun 2025 sebesar 89 juta 410 ribu 258 ribu rupiah. Ya, kemudian kalau kita simak data berikutnya ini pemirsa, rata BP yang turun itu sebesar 614 ribu rupiah sekian, dengan rata nilai manfaat turun sebesar 3 juta 385 ribu sekian. Nah, kalau kita lihat formulasi dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025, ini persentasenya di tahun 2025 62% berbanding 38%. Ya, kalau istilah anak zaman sekarang, BT atau beda tipis. Langsung saja kita akan diskusi dengan para narasumber yang sudah bersama kami di studio. Adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Fadrul Imansyah. Kemudian melalui sambungan Zoom kami terhubung dengan pengamat pelayanan haji dan umroh Ade Marpiudin, dan juga Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, serta yang akan bergabung bersama kita dan juga Direktur Pengelola Biaya Operasional Haji Kementerian Agama, Ramadan Harisman, yang sudah bergabung bersama kita. Pak Fadrul, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. terima kasih. Kita sapa ada Pak Ramadan dan Pak Ade. Selamat bergabung. Apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ramadan juga ikut prosesnya ya, mengawal ya, sampai akhirnya deal kemarin ya Pak ya? Alhamdulillah bersama Cip Padlun. Saya mau ke Pak Ramadan dulu nih, kasih bocoran dulu sampai akhirnya bisa ketok palu itu seperti apa ceritanya, sebelum Pak Fadrul yang akan mengelaborasinya. Silakan Pak. Ya, Pak Ramadan dulu Pak. Baik. Pertama, pemerintah mengusulkan rancangan BPIH 2025 itu tanggal 30 Desember. Kemudian kita break tahun baru 31 tanggal 1, praktis baru dimulai hari Kamis, dan nonstop itu pagi siang malam sampai dengan Minggu siang, bahkan lanjut lagi sampai sore, dan praktis itu bisa kita selesaikan dan di hari Senin bisa ditetapkan. Itu prosesnya, dan dalam proses itu berbagai mitra terkait, yang utama seperti penerbangan, maskapai, kemudian Angkasa Pura, Pertamina, karena mereka punya peran yang sangat besar, kemudian
Airnav, Kementerian Perhubungan, Imigrasi, semua dilibatkan untuk kita melihat bagaimana harga dari penerbangan itu bisa terjangkau buat masyarakat dan terus dikawal oleh BPKH dari timnya Pak Kipadlol untuk mengawal besaran nilai manfaat yang bisa digunakan. Ya. Itu jalannya. Oke, baik. Alhamdulillah. Artinya tidak pakai cakar-cakaran atau banting-banting kursi di DPR ya, Pak? Tidak pernah itu. Oke, Pak Fadlul, bagaimana informasi ini kemudian Anda sampaikan bahwa ini berita bahagia bagi masyarakat khususnya calon jamaah haji, Pak? Iya, saya rasa kalau dibandingkan dengan tahun lalu, memang ada penurunan sekitar 4 juta rupiah ya dari BPIH secara keseluruhan. Namun kadang-kadang masyarakat itu yang mereka pahami adalah berapa yang mereka harus bayarkan. Jadi kadang-kadang, mohon maaf bahasanya, tidak peduli berapa total cost yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, Ya, tapi yang penting saya bayar berapa nah, gitu ya. itu dia. Itu yang kemudian menjadi salah satu concern dan kepedulian dari masing-masing pihak ya, antara lain Komisi 8 DPR RI, Ya. pemerintah, dalam hal ini juga Kementerian Agama dan sebagainya. Itu sehingga kalau kita lihat dari total biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji atau bahasanya BP, itu kan tadi turun ya 55 juta dari 56 juta. Kalau kita totalkan lagi 55 juta itu dikurangi dengan setoran awal 25 juta, maka dia sisanya kan kurang lebih rendah daripada tahun lalu gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi concern bagi para jemaah haji untuk pembayaran. Lebih ringan karena memang sudah DP ya, dan itu wajib kan dibayarkan sebelumnya gitu. Betul. Jadi yang kadang-kadang yang jadi masalah kan pas pada saat pelunasan. Lunasinya berapa nih? Tahun lalu berapa? Tahun ini berapa? Nah, alhamdulillah juga kebetulan nilai manfaat yang sudah ada di rekening virtual account, masing-masing calon jamaah haji itu punya rekening virtual account. Jadi 25 juta nanti tiap semesteran BPKH akan bayar sejumlah uang untuk sebagai penambah dari dana yang mereka simpan selama ini. Nah, itu nilainya ada 2,1 juta rata-rata, sehingga 25 plus 2,1 kan berarti 2,71 ya. 2,71 rupiah dikurangi dengan 55. Nah, itu kurang lebih kalau saya tidak salah sekitar 27 sampai 28 juta. Dibandingkan tahun lalu itu memang lebih turun daripada yang... Sebenarnya BPKH ini mengelola dana yang masuk dalam ruang lingkup apa aja, Pak Fadlul? Sejauh ini dan sebagai tupoksi dari BPKH adalah mengelola dana setoran awal haji. Setoran awal itu yang saya katakan tadi DP? Iya, 25 juta. 25 juta rupiah 25 itu ya? Juta rupiah. Oke. Nah, 25 juta rupiah itu sekarang kita sudah ada sekitar 5,4 juta jemaah reguler yang menunggu untuk diberangkatkan. Jadi dana kelolaan kita sekarang kira-kira 170 triliun lah. Nah, itu yang kita kelola untuk menghasilkan nilai manfaat untuk dibagikan kepada seluruh jemaah haji, baik yang berangkat maupun yang... Artinya kemudian ketika ada penurunan biaya di tahun ini, itu hasil nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH selama ini? Iya, betul. Jadi selama ini kan kita lihat kira-kira tahun berjalan ini anggarannya berapa yang kita bisa sediakan, nilai manfaat atau hasil investasinya. Berdasarkan itulah perhitungannya mana angka yang paling pas untuk bisa menentukan antara persentase BP dengan BPIH yang menjadi diskusi di dalam Komisi 8 DPR. Oke, menarik. Saya ke Pak Ade dulu. Pak Ade, Anda ingin menyorot ke soal apanya? Soal biayanya atau soal pelayanannya, Pak Ade? Baik, makasih. Yang pertama apresiasi tentunya bahwa bersama DPR Komisi 8 Panja telah menetapkan, memutuskan BPIH BP tahun 2025 ya dengan rasa gembira tentunya jemaah haji walaupun hanya kurangnya 600.000 di BP-nya. Tapi secara keseluruhan 4 juta turunnya dari nilai 93 dari tahun yang lalu. Ini kita apresiasi bahwa ada semangatnya adalah semangat menurunkan biaya BPIH tahun 2025. Ini semangat yang luar biasa saya pikir itu. Tapi dalam catatan saya jangan sampai penurunan biaya ini juga berpengaruh kepada pelayanan. Karena harapan jemaah itu kan dapat pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Ini dari karena tahun ini kan haji masih di bawah Kementerian Agama di Pak Ramadan tentunya. Ini kan harus dilayani dengan baik.
apa indikator sebaik ini kan jasa. Jasa itu ya ukurannya adalah kepuasan. Ya. Orang berharap bisa berangkat dengan sejumlah uang dikeluarkan, dapat apa? Ujungnya pulangnya adalah puas. Puas dalam pengertian adalah bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan sempurna, meraih haji mabrur. Itu kan harapannya sesuai dengan amanat undang-undang. Ya. Ini yang perlu kita cermati. Tapi saya ingin melihat bahwa komponen-komponen yang telah ditetapkan, hemat saya, kalau waktu panja ini bekerja cukup maksimal dengan pemerintah, dengan DPR, dan juga dengan BPKH yang punya uang ini kan jamaah. Ya. Bosnya BPKH itu kan jamaah. Jadi Pak Padun itu punya bos. Bosnya itu adalah 5,4 juta orang. Ya. Itu bosnya. Ya. Itu bosnya itu bukan yang investor ya, perlu Pak ya? diperhatikan oleh Bukan, bosnya itu adalah jamaah haji. Iya. Jadi yang punya kuasa uang jamaah untuk itu Pak Padun harus memegang amanah yang besar. Bagaimana keberpihakan kepada jamaah? Apa bentuk keberpihakannya? Apakah sudah cukup BPKH dengan nilai manfaatnya diberikan? Ini di catatan kita semuanya. Nah, sudah dirasakan, cuma kan ada rasa ketidakadilan. Saya ingin mengatakan bahwa ketidakadilannya di mana, Pak? BPIH itu harus bernuansa keadilan. Ya. Tidak dipukul rata begitu. Jadi nilai manfaat itu yang pertama tadi ada Pak Padun mengatakan ada virtual account bahwa semua jamaah sudah dapat nilai manfaat dari dana investasi yang ditabungkan masuk ke virtual account. Ya. Tapi dari nilai akumulasi dari 170 triliun tadi kan mendapatkan hasil nilai manfaat. Nah, nilai manfaat itu dapat tadi yang dibagikan sekitar 34 juta ya. Ya, 34. Ya, 30 sekarang mungkin turun di bawah itu. Ya. Nah, ya 30% lah, 30%, 38% yang ditasarufkan dibagi kepada jamaah. Nah, yang 30% pertanyaan, ini uang siapa? Ini kan uang masyarakat haji yang 5,4 juta orang tadi. Nah, ini yang menurut saya tidak merasa keadilan karena orang yang nabung 10 tahun, yang nabung 20 tahun, yang 30 tahun dapat nilai manfaatnya sama. Harusnya tidak begitu. Kalau mau berhitung secara cermat, orang yang nabung 8 tahun, orang yang nabung 10 tahun berbeda nilai manfaat yang didapatkan. Itu namanya adalah pemenuhan rasa keadilan. Ya. Untuk Pak Ade, itu, tahan dulu di situ, Pak. Kita bahas satu-satu. Soal ketidakadilan soal ini tadi nanti Pak Fadlul akan jawab ya. Tapi saya mau geser dulu kembali ke Pak Ramadan. Ini kan yang dikhawatirkan oleh Pak Ade tadi soal nanti kalau ada biaya yang berkurang, nanti malah mengurangi kualitas pelayanan. Bagaimana memberikan jaminan kepada jamaah Pak Ramadan bahwa pelayanan sama sekali tidak berkurang kualitasnya? Baik, tugas pemerintah itu ada 3. Pertama pembinaan, kedua pelayanan dan perlindungan. Pembinaan kita jaga baik jumlah maupun kualitasnya, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Kemudian untuk pelayanan utama itu ada 3, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Kami punya standar, untuk itu para calon penyedia jasa harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk bisa menjadi penyedia jasa. Dan itu kami jaga kualitasnya sama dengan tahun lalu, dan alhamdulillah informasi dari rekan-rekan kami di Saudi, pendaftar untuk menjadi penyedia ini sampai ratusan untuk hotel, catering, dan transportasi. Sehingga dengan standar yang kami sudah tetapkan, nanti kami insya Allah dapat harga yang cukup optimal dengan pagu yang sudah ditetapkan antara pemerintah dengan DPR. Jadi misalnya akomodasi Mekah itu harus punya persyaratan keamanan, kenyamanan, serta jarak maksimum 4,5 kilo, sama dengan tahun lalu, serta juga harus dilayani oleh 1 kali rute sholawat, bis sholawat. Tidak boleh harus turun pindah ke bus lainnya. Konsumsi juga jumlahnya, kemudian gramasinya, standar kecukupan gizi sama seperti tahun lalu. Jadi insya Allah dengan standar yang sama, tetapi dengan persaingan secara kompetitif dari para calon penyedia jasa,
standar itu bisa kami jaga. Mohon dukungannya dari Pak Ramadan, saya ingin mungkin agak lebih spesifik ya soal teknis ya. Karena kalau bicara tentang catering ini, makanan ini kan sangat-sangat sensitif nih, sangat penting ini bagi jamaah kita di sana. Pengalaman saya di Tanah Suci itu makanan berlimpah ruah. Ya, tapi kalau dengan asumsi pemotongan sekitar 40-50%, saya ngebayangin apakah telur nanti separuh, Pak, atau porsi nasinya. Ini bayangan sederhana aja untuk kita edukasi publik seperti apa Bapak menyampaikan bahwa jaminan soal itu tidak akan terjadi pengurangan, Pak Ramadan. Perlu kami koreksi dulu. Jadi pengurangan itu tidak sampai 30-40%. Tahun lalu itu besaran sekali makan itu 16,5 real. Tahun ini menjadi 15. Jadi turunnya 1,5 real. Jadi dengan kompetisi di antara calon penyedia jasa, kami dengan standar layanan yang kami jaga gramasinya, kemudian kecukupan gizinya. Aman ya, Pak, insya Allah itu bisa kita jaga. Insya Allah Bapak. Oke, ya sudah tenang kita. Pak Fadrul, sebelum kita rehat, saya juga ingin memberikan kesempatan ke Anda untuk menjawab berbagai pertanyaan Pak Ade tadi. Dan ini juga mewakili banyak sekali masyarakat, terutama jamaah haji kita. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, jadi gini, kita harus bicara mengenai akad pada saat calon jemaah haji menyetorkan setoran awalnya. Yang 25 juta 25 pertama. juta, ya. Akadnya itu memang dipersyaratkan bahwa pada saat nanti ada hasil atau nilai manfaat, itu keputusannya diserahkan oleh pengelola, wakalah, akadnya wakalah. Jadi kalau misalnya akadnya wakalah, artinya nanti pengelola ini juga sebenarnya menjadi keputusan dari DPR, parlemen dalam hal ini bersama Kementerian Agama. Jadi sebenarnya tidak ansih merupakan keputusan BPKH saja, dan juga bukan bahwa itu harus dibagi rata secara proporsional, bahwa memang idealnya seperti itu memang kami sadari, dan saya rasa hampir semua termasuk parlemen, Kementerian Agama juga disadari. Tapi kan problemnya bisa dibayangkan, Mas, kalau misalnya 93 juta atau 89 sekarang ya, itu harus dibayarkan full oleh jemaah haji, kan nggak mungkin, gitu ya. Dengan asumsi virtual account hasil investasi itu dibagikan semua. Sekarang masalahnya kita BPKH ini membagikan nilai manfaat itu baru sejak 2018. Karena awalnya, waktu masih di Kemenak, ini hanya setoran awal seperti booking seat biasa saja. Tidak ada nilai manfaat yang terkandung di dalamnya. Jadi oleh karena itu, ini ke depannya kita sedang melakukan penyesuaian terus, makanya Komisi 8 DPR RI juga paham bahwa tahun lalu 60-40, sekarang 62-38, dan ini akan berprogres terus sampai ke depannya secara bertahap. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan pengelolaan atau dana haji yang dikelola kan? Betul. Logikanya kan mudahnya begini. Kalau misalnya kan waktu tunggu tuh rata-rata di kita sekitar 25 sampai 30 tahun untuk jemaah haji Indonesia. Rasanya ya, saya rasa teman-teman kolega-kolega saya di pasar keuangan juga paham betul bahwa kalau misalnya 30 tahun dikelola, masa ia nggak bisa penuh itu kebutuhannya kan gitu. Minimal 2 kali. Manfaatnya banyak lah. Selama 30 tahun, betul. Tapi apa bisa orang dalam tanda petik, tidak semua mungkin mampu menunggu selama itu, Pak? Nah, untuk asas keadilan yang saya tangkap dari Pak Ade tadi, mungkin saya nggak tahu secara teknis itu memilihnya seperti apa, menentukan skala prioritas dasarnya apa, Pak Fadrul? Skala prioritas yang pasti kan kita akan lihat dulu kemampuan kira-kira jemaah haji yang berangkat sekarang ini, mereka dimampukan berapa. Itu kan akan gradual, bertahap, bergeser sesuai dengan nilai manfaat yang ada di virtual account mereka. Kalau virtual account mereka misalnya itu sudah terpenuhi 30 juta, berarti kan tidak harus, artinya minimal 25 juta yang sama lah gitu ya. Kan mereka cuma mungkin nambah 2 juta atau 5 juta gitu ya. Tapi itu kan akan terjadi setelah akumulasi dari nilai manfaat ini terus berjalan gitu. Makanya mungkin ini yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa ini kita sedang berproses gitu. Bahwa selama ini kan ada perubahan rezim yang cukup signifikan, dari mulai hanya bentuknya setoran yang tidak menghasilkan apa-apa karena hanya dianggap sebagai booking seat, kemudian berubah karena semakin besar dananya, berubah menjadi dana kelolaan yang harus dihasilkan dalam bentuk hasil investasi. Dan mereka akan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk manfaat ya. Pasti. Nah, kalau Anda lihat sendiri Pak Fadrul, apakah nilai manfaat yang diterimakan oleh calon jamaah haji kita ini memang sudah layak berdasarkan dana yang dikelola atau masih bisa dioptimalkan lagi? Kalau secara optimal sih memang
tidak pernah ada kata berhenti ya. Artinya ruang geraknya masih besar memang. Cuma masalahnya kan ini BPKH sendiri kan baru berjalan 7 tahun. Mungkin di periode yang sebelumnya itu baru meletakkan fondasi organisasi. Dan ingat BPKH bukan lembaga investasi ya. Iya, sebenarnya sekarang bisa quote unquote dibilang begitu ya. Meski kemudian memberikan manfaat ya kepada calon jemaah. Nah ini kan bicara mengenang kapasitas SDM, ya kan, kemudian mengenai kompetensi yang harus dipenuhi, segala macam. Ini kan terus berjalan gitu. Jadi insya Allah lah itu cita-cita kita bahwa nanti ke depannya bahwa calon jemaah haji tidak perlu menambah, itu cita-cita kita semua. Cuman ini kan nggak bisa berproses secepat yang dibayangkan. Gitu. Memang sudah benar Anda duduk di situ ya. Bagaimana mengelola dana. Pak Ade akan saya berikan kesempatan, tapi setelah rehat ya Pak Ade ya. Kita istirahat dulu sebentar, pemirsa, kami segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama NTV Prime Dialog.